Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kali ini, kita masih akan terus membahas tentang permainan bola kasti ya. Jadi khusus untuk permainan ini kita sudah ada 3 pertemuan sebelumnya ya, jika Pak Guru tidak salah. Nah ini adalah pertemuan yang keempat ya. Nah khusus untuk hari ini kita akan berfokus pada poin keempat, 5 dan 6 ya. 3, 4, 5 dan 6 anak-anakku sekalian ya. Karena poin 3, 4, 5, 6 ini anak-anakku sekalian belum praktekkan di rumah. Karena ini memang bukan untuk praktek, tapi untuk pembahasan ya, materi pembahasan. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan kita, anak-anakku sekalian bisa lihat di layar. Yang pertama berdoa dan seterusnya ya. Nah, sebelum kita masuk di materi, Pak Guru akan memimpin berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Baik, berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Yang pertama adalah anak-anakku sekalian, masih ada yang ingat 2 atau 3 materi pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Oke, baik. Alhamdulillah masih ada yang ingat ya. Jadi materi pertama adalah tentang melempar bola kalau tidak salah ya. Jadi ada melempar bola melambung, mendatar, dan menggelinding. Dan anak-anakku semua kelas 4, mulai dari 4A, B, dan C itu sudah mempraktekkan semua ya. Meskipun ada beberapa teman-teman kita yang belum mempraktekkan. Tapi mayoritas umumnya sudah mempraktekkan. Dan kemudian materi pertemuan kedua pada materi permainan bola kasti adalah bagaimana cara menangkap ya. Kalau tadi melempar, pertemuan pertama, pertemuan kedua adalah menangkap. Ada menangkap bola melambung, ada menangkap bola mendatar, dan ada menangkap bola menggelinding ya. Ada juga memantul. Kemudian pertemuan ketiga, anak-anakku sekalian sudah belajar bagaimana cara memukul bola ya. Ada memukul dari atas, memukul mendatar, dan memukul dari bawah. Anak-anakku juga sudah praktekkan ini. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas tentang ada orang. Tunggu ya. Oke, lanjut anak-anakku sekalian. Tadi Pak Guru ada tamu ya. Untuk materi pertama yaitu adalah perlengkapan dalam permainan bola kasti ya. Jadi sama seperti dengan permainan yang lain, bola kasti juga punya beberapa perlengkapan ya. Perlengkapan itu adalah alat-alat yang dipakai pada saat kita bermain bola kasti. Apa saja sarana-prasarana yang dibutuhkan? Wah. Yang pertama adalah kayu pemukul ya. Jadi yang sudah mempraktekkan memukul bola melambung, mendatar, dan menggelinding dari atas, dari bawah, dan mendatar, itu pasti sudah mempraktekkan atau sudah melihat kayu pemukul ya. Jadi kayu pemukul ini bisa saja dimodifikasi, bisa dari kayu, bisa dari plastik, dan lain-lain ya. Tapi untuk standarnya kayu pemukul itu seperti ini ya. Jadi panjangnya, anak-anakku sekalian bisa lihat di layar, panjangnya itu 70 sampai 80 cm, kelilingnya 15 cm. Kemudian ada bagian yang datar ya. Anak-anakku sekalian bisa lihat ya, di bagian depan ini itu datar permukaannya ya. Nah, di belakangnya yang datar ini itu agak bundar ya.
Jadi untuk yang bagian datar ini sekitar 5 cm ya. Ini yang pertama alat yang digunakan, yaitu pemukul. Kemudian yang kedua, jelas bola kasti ya, namanya juga permainan kasti. Pasti kita menggunakan bola kasti. Kalau kita menggunakan bola sepak, namanya permainan sepak bola ya. Ini contoh bolanya anakku sekalian ya. Bolanya juga bisa dimodifikasi, bisa dari bola kertas, bisa dari bola yang lain-lain. Yang penting bisa dipukul dan bisa memantul. Kemudian, ini bendera ya, atau hong ya, bendera kecil atau hong. Jadi bendera kecil ini fungsinya untuk sebagai titik singgah atau persinggahan ya, persinggahan untuk pemain agar tidak terkena lemparan dari tim penjaga. Anakku sekalian bisa lihat gambarnya bendera singgah ini. Untuk bendera singgah ini juga bisa dimodifikasi di sekolah. Kalau praktek teman-temanmu kelas yang 5 sekarang itu Pak Guru dulu praktekkan menggunakan cons yang tinggi ya. Jadi bisa juga dimodifikasi alatnya. Kemudian selanjutnya adalah kapur tabur. Ini kapur tabur. Fungsinya apa Pak Guru? Fungsinya adalah untuk membuat garis ya. Biasanya kan kalau ini main permainan kasti itu di lapangan terbuka ya. Seperti lapangan sepak bola yang dimana kita membutuhkan garis. Nah, untuk membuat garis tersebut kita membutuhkan kapur tabur ya. Kapur tabur ini sebagai penanda lapangan permainan bola kasti ya. Kemudian selanjutnya, alat yang selanjutnya adalah fluid ya. Nah, anak-anakku bisa lihat di layar. Ini adalah contoh fluid ya. Kalau sering memperhatikan Pak Guru, itu Pak Guru kalau mengajar sering menggunakan fluid seperti ini ya. Fluid ini tidak digunakan oleh pemain ya, tetapi digunakan oleh wasit ya. Ingat, tidak digunakan oleh pemain ya. Untuk apa juga pemain pakai fluid ya? Tapi ini digunakan oleh wasit untuk memberikan apa? Instruksi atau perintah ya. Kemudian selanjutnya, kita tidak berlama-lama supaya kuotanya anakku tidak cepat habis ya. Ya, nomor dada ya. Kalau pertandingan resmi ya biasanya pertandingan antar lorong ya, antar kecamatan ya, bagusnya menggunakan nomor dada supaya kita bisa mengidentifikasi atau bisa mengenal siapa lagi pemukul setelah nomor 1 misalnya, berarti nomor 2 lagi, nomor 3 lagi ya. Oke, kalau di sekolah mungkin kita tidak membutuhkan untuk nomor dada, tapi baiknya digunakan ya sebagai penanda. Kemudian selanjutnya adalah papan pencatat nilai ya. Tidak usah diperhatikan harganya yang 3.000 dan 6.000 ya. Pak Guru sudah cari di Google untuk papan nilai dan ini yang muncul. Ini yang paling baik yang muncul ya. Ini papan nilai, papan pencatat nilai ini gunanya untuk mencatat skor ya. Supaya tidak ada kecurangan ya. Supaya kita tahu siapa yang unggul, siapa yang kalah. Oke. Lanjut, nomor berapa lagi sekarang? Lapangan ya, tunggu dulu Pak Guru, pindahkan dulu ya, pindahkan dulu posisinya Pak Guru. Oke, peralatan yang terakhir adalah, peralatan yang nomor 8 adalah lapangan ya. Anakku sekalian bisa lihat lapangan permainan bola kasti ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Baik, Pak Guru, apa itu artinya ABCD? Pak Guru, apa artinya itu yang segitiga merah? Pak Guru, apa artinya itu yang bundar-bundar warna biru? Baik, Pak Guru jelaskan ya. Pertanyaan dari Pak Guru, jawaban dari Pak Guru juga ya. Untuk yang A, B, C, D ya. Yang A ini adalah untuk tempat masuk pemain ya. Jadi ada yang pemain, ada yang penjaga, ada regu pemain, ada regu penjaga ya. Jadi untuk regu pemain itu masuk melalui tempat A ya. Lihat anakku sekalian, tempat A ya. Jadi tempat A itu adalah tempat masuknya pemain sesuai dengan urutannya ya, urutannya. Kemudian tempat B adalah tempat pemukul ya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk regu pemain, tempat B itu adalah tempatnya pemukul. Kemudian C
adalah tempatnya pelambung. Ya, jadi pelambung itu bukan dari satu regu, tetapi regu lawan. Ya, jadi misalnya regu kelas 4C melawan 4A, 4C misalnya yang memukul, maka yang melempar adalah 4A. Kemudian D itu adalah ruang bebas ya. Ruang bebas artinya di mana pemain tidak boleh dilempar lagi kalau di situ. Oke. Kemudian untuk panjang lapangan permainan kasti itu bisa dilihat di bawah, nah sekalian di bawah layar, 60 sampai 70 meter, di mana lebarnya adalah 30 meter ya. Kemudian Pak Guru, apa itu segitiga warna merah? Nah, segitiga warna merah ini adalah batas lapangan permainan ya. Batas lapangan permainan. Kemudian yang warna biru Pak Guru, apa itu? Yang warna biru adalah tempat singgahnya pemain ya. Ya, tempat singgah. Jadi kalau pemain ada di tempat singgah itu tidak boleh dilempar oleh pemain penjaga. Jadi ada 4 tempat singgah. Nah, seharusnya di situ adalah bendera ya, misalnya. Kalau permainan resmi itu bendera di situ ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang peraturan permainan ya. Nah, ini ada beberapa peraturan. Yang pertama, permainan bola kasti itu dipimpin oleh 1 wasit, 2 penjaga garis, dan 1 pencatat nilai. Kemudian lama permainan 2 kali 30 menit ya. 2 kali 30 menit anak sekalian, dengan waktu istirahat 10 menit. Setiap regu berjumlah 12 pemain. Jadi satu pemain lebih banyak dibanding permainan sepak bola ya. Kemudian regu pemain masuk ke ruang bebas. Ini Pak Guru sudah jelaskan tadi. Kecuali pemain yang mendapat giliran memukul dan pemain yang ada di tempat hinggap ya. Jadi untuk pemukul itu ada di ruang B tadi ya, tidak di ruang A tadi. A yang tadi ya, dia ada di ruang B kalau untuk pemukul. Kemudian yang kelima, setiap pemain memukul 1 kali ya. Ingat, setiap pemain hanya boleh memukul 1 kali, kecuali pemain yang terakhir. Nah, untuk pemain yang terakhir memiliki 3 kali kesempatan memukul. Kemudian, bola dinyatakan hidup apabila berhasil dipukul dan masuk di area lapangan. Jadi misalnya ada pemain yang memukul, tetapi keluar dari garis lapangan, maka itu dinyatakan bola mati atau bola tidak hidup ya. Ingat itu ya. Kemudian selanjutnya peraturan nomor 7, bola dinyatakan mati apabila tidak berhasil dipukul atau berhasil dipukul tetapi keluar lapangan ya. Jadi ini ya. Jadi ada 2 kategori ada 2 kategori bola dinyatakan mati atau tidak hidup. Yang pertama adalah apabila bola dipukul dan keluar lapangan. Kemudian yang kedua apabila bola tidak berhasil dipukul ya. Kemudian selanjutnya cara bermain ya. Adapun cara bermain yang pertama, regu pemain maju 1 persatu sesuai nomor urutan ke ruang pukul. Ini Pak Guru sudah jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, bola dilambungkan oleh salah satu regu penjaga dari ruang pelambung. Sudah juga dijelaskan tadi ya. Nomor 3, setelah bola dipukul, pemain meletakkan pemukulnya di ruang pemukul. Ya, ini harus dipaham baik-baik anak-anakku sekalian ya. Jadi pemukul itu tidak boleh melempar alat pemukulnya ke tempat sembarangan, tetapi harus disimpan di ruang pemukul. Tidak boleh di luar ruang pemukul ya. Kemudian lari ke tempat hinggap ya. Jadi setelah memukul, pemain yang sudah memukul tadi itu lari ke tempat hinggap. Ada 4 tempat hinggap tadi ya. Kemudian poin keempat, apabila bola hidup, pemain lari ke tempat hinggap pertama atau bisa ke tempat hinggap kedua, 3, bahkan bisa langsung ke ruang bebas. Jadi apabila bola hidup ya, misalnya bolanya dipukul terus ada di area lapangan, itu pemain yang pemukul tadi itu bisa langsung lari ke tempat hinggap 1, 2, 3, dan bisa langsung juga ke 4 dan lari ke ruang bebas. Itu mendapatkan poin. Poin yang kelima, apabila bola mati, maka tidak mendapatkan nilai.
dan pemain harus tetap lari ke tempat hinggap pertama dan boleh lari ke tempat hinggap berikutnya setelah pemain berikutnya berhasil memukul. Jadi biarpun anakku sekalian memukul tetapi bolanya tidak kena misalnya, itu tetap, atau kena tapi bolanya di luar lapangan, itu tetap harus lari meskipun bolanya dinyatakan mati. Akan tetapi tidak boleh lari ke hinggap kedua, 3 dan 4, tetapi hanya boleh lari sampai di tempat hinggap pertama. Oke, lanjut. Poin yang keenam, pergantian pemain dilakukan setelah regu penjaga berhasil melemparkan bola ke tubuh salah satu pemain regu yang sedang bermain di lapangan ya. Jadi pergantian pemain itu anak-anakku sekalian boleh dilakukan ketika tim penjaga melempar atau mengenai pemain lawan ya. Misalnya regu A melawan regu B menjaga, kemudian regu B berhasil melempar salah satu pemain regu A yang sedang bermain ya. Maka itu langsung pergantian posisi ya, atau tukar posisi. Yang tadinya tim penjaga berubah menjadi tim pemain, yang tadinya tim pemain menjadi tim penjaga. Kemudian ada juga cara yang lain lagi, yaitu yang cara kedua, yaitu pergantian pemain juga bisa dilakukan otomatis apabila regu penjaga berhasil menangkap bola langsung yang dipukul pemain sebanyak 3 kali tangkapan. Jadi misalnya bolanya dipukul ke atas, melambung, kemudian langsung ditangkap tanpa jatuh menyentuh tanah sebanyak 3 kali, maka langsung pergantian secara otomatis ya, begitu anak-anak sekalian ya. Kemudian untuk cara penskoran atau penilaian, ini yang pertama, nilai 0 untuk pemain yang tidak berhasil memukul bola ya. Jadi untuk pemain yang tidak berhasil memukul bola, jadi ada 2 tadi. Yang pertama, memukul bola tetapi di luar area lapangan, itu dinyatakan bola mati. Kemudian yang kedua, tidak berhasil memukul bola, dinyatakan mati juga. Nah, untuk kedua ini tidak mendapatkan poin ya. Untuk pemain ini tidak mendapatkan poin. Kemudian poin yang kedua, poin 1 atau nilai 1 untuk pemain yang berhasil memukul bola atau bola hidup, artinya bola di area lapangan ya, dan berhasil sampai ke ruang bebas tetapi sempat berhenti di tempat hinggap ya. Jadi poin 1 ini ketika pemain itu memukul bola dan bolanya dinyatakan hidup, tetapi dia singgah-singgah di tempat hinggap terus sampai di tempat bebas ya. Kemudian nilai 2 diberikan apabila pemain langsung berhasil memukul dan bisa langsung lari ke tempat hinggap 1, 2, 3, 4 dan ruang bebas tanpa singgah. Oke ya. Baik anak-anakku sekalian, itu adalah penjelasan hari ini. Pak Guru ingatkan jangan lupa untuk mengisi link absen di deskripsi video ini. Kemudian Pak Guru selalu mengingatkan juga untuk senantiasa menjaga pola hidup sehat ya. Karena sekarang kita masih ada di suasana pandemi corona ya. Jadi anak-anak sekalian, Pak Guru himbau agar terus selalu mencuci tangan dan memakai masker dan juga menjaga social distancing atau physical distancing ya. Sekian anak-anakku sekalian, Pak Guru juga mau menyampaikan bahwa untuk pekan depan kita akan ulangan harian ya. Jadi pastikan anak-anakku sekalian untuk belajar dulu sebelum ulangan, jangan sampai nilainya error ya, dan sampai nilainya di bawah 80. Kemudian untuk materinya, silahkan untuk bukunya bisa di-download di blognya Pak Guru ya. Bisa dibaca-baca di situ, di-download dulu baru dibaca-baca ya. Baik anak-anakku sekalian, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.